Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semuanya. Kita belajar ekonomi kembali dan kali ini kita akan bahas tentang equilibrium. Kita sudah belajar sebelumnya ya tentang teori permintaan dan penawaran. Nah, kali ini kita belajar tentang keseimbangan, yaitu ketika jumlah barang yang diminta dan jumlah barang yang ditawarkan itu berada pada tingkat harga tertentu, tingkat harga yang sama dan jumlah barang yang sama ya. Jadi harga barang yang ditawarkan dan yang diminta itu sama, jumlahnya pun juga sama. Nah, ini membentuk keseimbangan atau equilibrium ya. Nah, untuk menghitung atau menunjukkan keseimbangan ini, maka kita bisa menggunakan 3 pendekatan, yaitu berdasarkan angka, berdasarkan kurva, dan juga berdasarkan rumus matematis atau persamaannya, seperti itu ya. Sekarang kita lihat berdasarkan angka terlebih dahulu. Keadaan seimbang tadi yang sudah saya jelaskan itu ketika jumlah barang yang diminta itu sama dengan jumlah barang yang ditawarkan ya, dan tentu saja pada tingkat harga yang sama. Nah, tetapi ketika misalnya jumlah barang yang ditawarkan itu ternyata lebih besar daripada jumlah barang yang diminta. Mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, bisa jadi karena harganya terlalu mahal. Jadi konsumen hanya membutuhkan 200 barang saja, tapi produsen menawarkan 900 barang dengan harga yang cukup mahal. Nah, ini terjadi yang namanya excess supply atau kelebihan penawaran. Nah, sebaliknya ketika misalnya harganya sangat murah ya, otomatis masyarakat akan berbondong-bondong untuk membeli sehingga jumlah barang yang diminta itu banyak sekali ya. Nah, dengan harga yang sama dan harga yang relatif murah. Tetapi ternyata barang yang tersedia itu sedikit, hanya 100, sementara yang diminta ada 1300. Maka ini terjadi yang namanya kelebihan permintaan atau excess demand ya, dimana jumlah barang yang diminta itu lebih banyak daripada jumlah barang yang ditawarkan, seperti itu. Nah, excess demand ini menyebabkan penjual ini akan menaikkan harganya ya, karena apa? Kelebihan permintaan ini nih membuat penjual nih harus naikin harga nih agar keuntungannya lebih besar. Nah, karena permintaannya lebih banyak ya. Kebalikannya, ketika terjadi excess supply ini penjual justru harus menurunkan harganya ya, karena misalnya pada komoditas semangka, misalnya semangka lagi banyak nih panen tapi permintaannya lagi sedikit, maka mau tidak mau penjual harus menurunkan harganya agar masyarakat mampu untuk membeli atau berminat untuk membeli semangka tersebut ya. Itu tentang excess demand dan excess supply. Nah, bagaimana ketika itu terjadi pada kurva? Nah, ini nih kurva keseimbangannya ya, yaitu ketika berada di titik ini, titik equilibrium, yaitu ketika harganya sama, jumlah barang yang diminta dan jumlah barang yang ditawarkan itu sama. Nah, bagaimana keadaan excess demand dan excess supply ketika kita ilustrasikan pada kurva? Nah, ini dia. Kalau misalnya nih terjadi keseimbangan pada 7 buah, misalnya ini adalah ice cream ya. Nah, titik keseimbangannya ini pada 7 buah ice cream dengan harga $2. Nah, ternyata pada suatu kondisi tertentu produsen atau penjual es krim ini melebihkan produksinya sehingga dia memproduksi 10 es krim ya, dengan kalau di kurva ini ya, kurva ini menunjukkan misalnya kita kasih titik A di mana supply atau penjual ini menjual 10 es krim dengan harga $2,5. Tetapi gimana
masyarakat kan atau anak-anak misalnya mampunya membeli $2, bisanya membeli $2, maka mau tidak mau si penjual ini harus menurunkan harganya nih agar kembali ke $7, agar kembali ke titik keseimbangan, agar kembali ke $2, agar sesuai dengan titik keseimbangan. Nah, maka ketika di titik ini dan di titik ini, kenapa 4? Oh, ternyata ketika penjual itu atau produsen memproduksi 10 ice cream dengan harga $2,5 ya, ternyata dengan harga $20,5 masyarakat atau anak-anak ini mampu membelinya hanya 4 saja ya, maka di sini terjadilah surplus ya, seperti itu. Nah, kebalikannya yaitu shortage atau defisit ya, bisa dikatakan seperti itu. Shortage terjadi ketika terjadi di sini nih. Nah, ketika kuantitas yang diminta itu lebih banyak. Nah, misalnya kuantitas yang diminta di sini nih 10. Ada 10 karena misalnya cuacanya sangat panas ya. Cuacanya sangat panas sehingga anak-anak nih pengen beli ice cream. Ada 10 anak yang pengen beli ice cream. Tapi ternyata si supplier atau produsen ini hanya memproduksi 4 saja. Maka di sini ada defisit ya, ada shortage dari ice cream yang tidak bisa dipenuhi oleh si penjual tersebut, atau terjadi defisit, yaitu jumlah barang yang diminta itu lebih banyak daripada jumlah barang yang ditawarkan, seperti itu. Oke, pada keadaan seperti ini, maka kalau misalnya hanya 4 saja yang tersedia es krimnya, maka di sini penjual bisa menaikkan harganya ya menjadi $2 agar bertemu dengan titik keseimbangan. Atau di sini nih bisa naik bahkan sampai dengan harga di sini karena hanya tersedia 4 ya, sedangkan demand-nya kan ada di titik ini, seperti itu. Nah, ini sekarang berdasarkan matematis atau persamaan matematika. Kalau sebelumnya kita sudah menghitung bagaimana caranya menggambar kurva permintaan dan penawaran berdasarkan keseimbangannya. Nah, sekarang kita mau lihat titik keseimbangannya berdasarkan 2 persamaan. Nah, di sini yang diketahui adalah persamaan harga yang diminta dan persamaan harga yang ditawarkan. Nah, di sini fungsinya adalah seperti ini, PD sama dengan 15 min Q, sedangkan penawarannya ditunjukkan oleh persamaan harga PS sama dengan 3 plus 0,5 Q. Nah, yang ditanyakan adalah berapa harga keseimbangan equilibrium atau keseimbangan pasar yang terjadi. Nah, kita bisa membuat mereka menjadi persamaan yang sama ya, karena di titik yang sama, maka di titik inilah kedua persamaan ini nilainya sama ya. Jadi kita bisa hitung dengan cara persamaan dari permintaan sama dengan persamaan dari penawaran. Oke. Nah, kita bisa samakan dulu bisa samakan dulu agar kita mencari berapa nilai P, berapa nilai Q. Nah, kita coba hitung ya oret-oretan. Apakah sama ketika kita menghitung hasilnya PE-nya sama dengan 7 dan Q-nya sama dengan 8? Oke. Oke, kita akan mencoba. Di sini PD sama dengan 15 min Q. PD sama dengan 15 min Q. Kemudian PS sama dengan 3 plus 0,5 P. 0,5 Q. Oke, baiklah. Nah, pada titik keseimbangan kan kita tahu ya konsepnya bahwa harga penawaran sama dengan harga permintaan. Maka kita bisa jawab
bahwa PD sama dengan PS, kita masukkan saja langsung persamaannya. 15 min Q sama dengan 3 plus 0,5 Q. Nah, kita kumpulkan ya yang Q sama Q, yang 3 sama yang angka sama angka. Oke, 3 kita pindah ke sini. 15 kurangi 3 sama dengan 0,5 Q plus Q ya. Nah, di sini 15 kurangi 3 adalah 12 sama dengan Q-nya 1,5 Q. Nah, kita jadikan dulu biar lebih mudah, berarti 15 per 10 Q ya, kita jadikan pecahan. Oke, maka Q sama dengan 12 dikali 10 per 15. Paham sampai sini ya? Karena kita kali silangkan ini kali ini, kemudian ini kali ini, kemudian kalau hanya Q-nya saja maka harus dibagi dengan 15. Oke, maka kita bisa bagi di sini dengan 5, hasilnya 3, bagi 5 2, habis ini Oke, balik ya sebentar. 12 kali 10 per 15, maka ini kita bagi 3 hasilnya 5, bagi 3 hasilnya 4, bagi 5 1, bagi 5 2, maka Q-nya sama dengan 8. Q sama dengan 8 kita bisa masukkan ke P ya, terserah mau PD atau PS. Misalnya kita ke PD saja. PD sama dengan 15 min Q sama dengan 15 min 8 adalah 7. Maka kita tidak perlu mencari lagi PQ-nya, PS-nya, karena kan nilainya sudah sama di titik keseimbangan. Maka kita bisa gambar kurva keseimbangannya, yaitu titik seimbangnya ya, ingat titik keseimbangannya di sini, titik equilibrium ya, dimana PD adalah 7 atau harganya adalah 7 dan Q-nya adalah tadi 8. Oke, di sini. Ini adalah kurva supply, ini adalah demand. Kurva supply bagaimana persamaannya? PD EPS sama dengan 3 plus 0,5 Q, sedangkan demand persamaannya adalah PD sama dengan 15 min Q. Oke, kita lihat. Nah, P-nya adalah 7 dan Q keseimbangan atau Q equilibriumnya adalah 8. Seperti itu ya teman-teman, begini cara mengerjakannya. Oke, sekarang bagaimana keseimbangan ini bisa berubah? Ya, tentu banyak sekali faktor yang bisa menyebabkan perubahan pada titik keseimbangan ya. Yang bisa selain harga dari barang itu sendiri. Ingat bahwa ketika yang mempengaruhi pada sebuah kurva permintaan atau penawaran adalah harga barang itu sendiri, maka keseimbangan atau titiknya itu hanya berubah sepanjang garis ya, sepanjang kurvanya. Tapi kalau yang menyebabkan itu adalah selain harga ya, selain harga, maka perubahannya itu akan menyebabkan shift atau pergeseran kurva baik ke kanan atau bergeser ke kiri seperti itu. Nah, kemungkinan yang terjadi ini bisa karena peningkatan permintaan ya. Kalau permintaannya meningkat, maka kurva permintaannya itu akan bergeser ke kanan. Kalau kurva permintaannya menurun ya, permintaan ya, bukan harga, permintaannya menurun, itu bisa menyebabkan kurva permintaan bergeser ke kiri. Ke kirinya tuh kemana? Kalau kurva permintaan, kita lihat di sini, kurva permintaan itu akan bergeser ke kiri bawah. Tapi kalau kurva penawaran itu bergesernya ke kiri atas, seperti itu. Sana ya, kiri atas. Kalau kurva ini, kalau
terjadi perubahannya pada peningkatan penawaran, ini akan menyebabkan penawaran bergeser ke kanan. Kita lihat kurva penawaran ini akan bergeser ke kanan, tapi kanannya kanan bawah. Ya, tapi kalau penurunan penawaran ini akan menyebabkan penawaran bergeser ke kiri, tapi ke kiri atas. Ini ke atas seperti itu. Oke. Nah, ini adalah contoh dari perubahan keseimbangan ketika terjadi kenaikan permintaan. Oke. Ketika terjadi permintaan suatu barang itu meningkat ya, maka kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Ini dari D1 ke D2. Nah, ini apa? Misalnya es krim ya, yang menyebabkan harga berubah itu ternyata adalah cuaca yang panas misalnya. Karena cuacanya panas atau kita berada di pantai ya, sehingga orang-orang haus, ingin sesuatu yang menyegarkan, yang manis, maka menyebabkan permintaan dari es krim ini meningkat nih, sehingga bergeser kurva permintaannya ke kanan. Nah, karena kurva permintaan bergeser ke kanan, otomatis keseimbangannya juga berubah ya, dari misalnya di titik E1 menjadi titik E2. Nah, bagaimana, apa yang terjadi ketika permintaan bergeser, permintaannya naik, sementara supply-nya tetap? Nah, misalnya si penjual ini sedang berjualan hanya membawa 7 misalnya, hanya membawa 7 ice cream, tapi permintaan ice creamnya ini naik jadi 10, maka bergeser kan. Nah, di sini terjadilah kenaikan harga seperti itu ya, terjadilah kenaikan harga dan titik keseimbangannya juga berubah seperti itu. Dan apabila terjadi misalnya perubahan keseimbangan ini terjadi karena penurunan penawaran. Nah, penurunan penawaran otomatis kurva penawaran akan bergeser ke kanan atas. Ya, kiri atas. Penurunan itu ke kiri ya, cuma ke kirinya atas atau bawah. Kalau supply itu ke kiri atas. Nah, karena ke kiri atas, nah ini misalnya penyebabnya adalah harga gula itu turun ya, harga gula turun. Lalu bagaimana nih penawarannya? Ternyata penawaran dari ice cream itu juga akan turun ya, karena harga maksudnya adalah kenaikan harga gula akan menurunkan supply dari es krim, atau karena harga gulanya naik nih, maka produksi es krimnya akan menurun ya, karena daripada mengurangi kualitas ya, maka kita mengurangi kuantitas es krimnya, maka berkuranglah dari kuantitas 7 ke 4. Karena bagaimana? Karena harganya itu menjadi naik, sehingga kuantitasnya juga akan turun ya, seperti itu. Maka keseimbangannya akan berubah dari S1 atau supply 1 ke supply 2. Lalu titik equilibriumnya yang tadinya ada di E1 menjadi E2 di sini. Oke. Jadi ketika penawaran suatu barang berkurang, itu dengan asumsi bahwa kurva permintaan tetap, maka kurva penawaran akan bergeser ke kiri dan menciptakan keseimbangan baru. Nah, bagaimana keseimbangan barunya? Harganya naik, oke, dan juga jumlah keseimbangannya juga akan turun menjadi 7 menjadi 4. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, ada banyak sekali penyebab yang bisa merubah kurva keseimbangan ini ya. Kondisi-kondisinya sangat banyak, bahkan bisa terjadi 2 kejadian sekaligus. Ketika supply-nya ini naik, supply-nya turun, permintaannya naik, akan berubah kemana ini? Nah, ini tergantung bagaimana analisis kita, seperti itu ya.
Nah, titik equilibriumnya juga akan terus berpindah, ya. Ketika kalau ini dari ini terjadi nih perubahan dari kenaikan permintaan dan juga penurunan penawaran. Jadi titik keseimbangannya berubah. Tapi kalau titik ini adalah ketika permintaannya naik, ya, sedangkan permintaannya turun juga. Nah, jadi ada banyak kondisi yang bisa memungkinkan keseimbangan ini berubah. Oke. Nah, kesimpulan dari keseimbangannya, jadi ketika tidak ada perubahan di dalam permintaan, kita bisa lihat harganya akan sama, kuantitasnya juga sama, ya. Ini kalau tidak ada perubahan juga di supply-nya. Tapi ketika tidak ada perubahan di permintaan tetapi terjadi peningkatan di penawaran, maka harga akan turun dan kuantitas akan naik, ya. Dan ini kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan perubahannya, ya. Dan sampai pada bagaimana kalau naik, permintaannya naik sedangkan penawarannya turun. Nah, ini kondisi yang bisa memungkinkan. Jadi teman-teman bisa pelajarin dan semoga apa yang saya jelaskan bisa membantu. Terima kasih. Kalau ada yang bingung silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.